Sebaik-baik sedekah adalah apa itu sedekah jariah, yaitu sumbangkan 100.000 Anda sampai Anda dikubur mati, pahala masih terus mengalir untuk pesantren tahfidzul Quran, para penghafal Quran. Anda ingin dapat doanya para penghafal Quran, cukup dengan 100.000. Sedekah adalah apa itu sedekah jariah, yaitu sumbangkan 100.000 Anda sampai Anda dikubur mati, pahala masih terus mengalir untuk pesantren tahfidzul Quran, para penghafal Quran. Anda ingin dapat doanya para penghafal Quran, cukup dengan 100.000. Saya itu punya pesantren tahfidzul Quran. Santri saya yang juara nasional ada, yang juara internasional udah 2 hafalan Quran. Itulah. Saya nggak pernah minta-minta kayak gitu. Rasulullah nggak pernah ngajari minta-minta kayak gitu. Apalagi atas nama Quran, atas nama tahfidzul Quran. Saya curiga ini jangan-jangan ini digerakkan oleh kelompok teroris. Apalagi hari ini, lah orang buka Quran nggak pakai mushaf Quran, pakai HP itu ada, buka situs online NU ada Quran, buka situs Muhammadiyah ada Quran. Tinggal di aja, tinggal dibuka aja, diklik aja, suaranya muncul, tulisannya muncul. Nah ini kok ada juga ustadz itu, saya akan kasih tahu dengan cepat. Sotaku yang terbaik, ujung-ujungnya itu 100.000, cepet deh. Saya sebagai kiai kampung yang malu, tapi ya jengkel juga dan curiga juga. Di balik ini semuanya apa? Karena selama ini yang menggerakkan baca Quran di trotoar, di jalan raya, terus apa macam-macam itu biasanya kelompok khilafah, kelompok HTI, kelompok radikal, ya. Dana-dananya itu, ya kan BNPT pernah mengungkap, nah, mereka menyumbang ke teroris. Dan ya ada keponakan saya itu, masuk ke pesantren tahfidz yang kayak begitu, abal-abal kayak gitu, ya dapat ijazah macam-macam. Ketika saya tanya udah hafal berapa kamu, Pak D dapat, alhamdulillah dapat 15. Coba kau baca lah, aku pengen lihat bacaanmu gimana, coba dibaca mulai juz 5. Lo nggak bisa ternyata. Loh, kalau saya tanya cucu saya itu si Fari itu, Rih, kamu sampai mana? Cucuku, juz amma sudah selesai alhamdulillah, Yanggong. Coba kau baca surat An-Naba. Dia baca amma ya tasa'alun, ya bener, itu nggak ada yang salah. Sekarang kalau jangan ngapalin apa kamu? Baru Yasin tapi alhamdulillah sudah selesai. Ini malam ini dia berani disimak di depan banyak santri lain baca surat Yasin. Gitu loh. Jadi masyarakat waspadalah. Dan saya kira pemerintah terutama BNPT itu perlu menelusuri itu siapa pemasang iklan yang atas nama Al-Quran yang ngemis-ngemis ke masyarakat minta 100.000 itu. Ustadz-ustadznya juga kalau perlu diperiksa. Ini kemana ini arahnya dana ini? Kalau memang benar ada pesantren tahfidzul Quran, orang yang menghafal Quran nggak butuh banyak biaya, apalagi mushaf sekarang, mushaf di mana-mana banyak, Quran tuh banyak berserakan, mushaf itu nggak ada yang baca. Katanya sambelnya sudah tidak ada. monyet, Ustadz monyet ya kayak gitu. Itu ya. Mohon perhatian ini pihak aparat negara ini. Dan waspadalah masyarakat. Orang dikit-dikit itu atas nama Al-Quran, apa itu pembiasaan membaca Quran. One day, satu ayat, one day atau apa itu istilahnya lah, telah mencret gitu itu. Nggak ada hasilnya, nggak ada. Ustadznya disuruh datang ke tempat saya kalau belajar tahfidz. Ya ustadznya nggak hafal. Dan orang tua itu jangan mau dikibulin bapak ibu, terutama bapak ibu yang muda-muda itu jangan mudah percaya dengan pesantren tahfidz macam-macam itu. Ya boleh, kalau misalnya anakmu itu kau masukkan ke pesantren tahfidz, tanya itu nanti kalau pas pulang pas liburan dapat berapa juz, kemudian disimak, bener nggak bacaannya, hafal beneran nggak? Jangan-jangan cuma pernah setoran hafalan dan lupa. Ya Allah, ini yang menyebabkan banyak orang non-muslim, bahkan orang Islam itu bisa Islamofobia, itu orang Islam bisa murtad gara-gara kelakuan monyet-monyet yang ngaku Islam itu, tukang ngemis itu atas nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin di channel Duta Suara Network. Ya, kali ini kita akan kembali membahas masalah Fuad Pleret.
Nah, Fuad Pleret ini perkataannya menyesatkan, saudaraku, dan saya tidak tahu. Sepertinya kali ini dia akan mencela atau kasarannya itu melarang supaya orang-orang itu tidak mau donasi terhadap pondok pesantren, terhadap mereka-mereka yang menghafal Quran dan sebagainya. Nah, saya tidak tahu apakah dia dimintai atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi yang jelas sepertinya ini dia tidak dimintai. Dia tidak menyumbang, dia tidak dimintai, tapi dia itu berbicara seolah-olah dia tidak suka, ketidaksukaannya atau kebenciannya atas orang-orang yang berdonasi kepada bersedekah kepada pondok pesantren, kepada tahfidz Quran atau mereka penghafal Quran yang memang kebanyakan ya tahu sendirilah, negara kita ini negara yang susah dalam arti kata ya orang kayanya itu saja, sedangkan mayoritas adalah orang muslim di mana ekonominya ya dalam tatarannya itu di bawah. Banyak anak-anak santri itu yang memang berangkat dari orang-orang yang ya kemampuan finansialnya tidak seperti ya, dalam maaf aja, tidak seperti dalam berkemampuan, tapi mereka berkeinginan untuk nyantri, dan itu ada ditampung di pondok-pondok pesantren. Salah satunya kalau di teman-teman saya itu yang mengumpulkan itu kumpulan itu diletakkan di beberapa pondok pesantren. Saya dengan teman-teman lantas berkumpul setiap bulan lah kita ini. Saya tidak bermaksud untuk melebihkan ya, saya setiap bulan menyumbangkan sebagian dari pendapatan saya untuk anak-anak yang memang tidak berkemampuan itu, lantas kita salurkan kepada mereka-mereka yang memang penghafal Quran. Saya terus terang sering mendapatkan tawaran atau informasi melalui media sosial, tapi bukan berarti saya tidak setuju. Tapi saya sudah ada grup kelompok sendiri, sehingga saya bersama-sama dengan teman-teman tadi mengumpulkan uang donasi beberapa teman, akhirnya bertambah untuk mereka-mereka yang pengen mondok, pengen membaca, pengen menghafal Quran atau pengen belajar menghafal Quran, kita berikan kepada donasinya kepada mereka-mereka, dan itu sah-sah saja. Dan ini kali ini Gus Fuad Pleret ini ya, maaf nggak pantas lah kita sebut Gus ya, tapi Fuad Pleret ini sepertinya mencibir program-program seperti ini. Dia tidak pernah melihat ke bawah, dan yang paling tidak pantas, dia menyamakan donasi itu seolah-olah seperti ke teroris. Dan ini terus terang aja mungkin terpaksa saya akan melaporkan. Saya benar-benar akan melaporkan yang bersangkutan karena ini ujaran kebencian. Donasi ini seolah-olah disamakan dengan bantuan sumbangan ke teroris. Sungguh kita ini melakukan donasi tidak dalam posisi untuk bantuan yang tidak jelas. Pleret pernah nggak yang namanya Fuad Pleret? Kalau saya pikir di sini dia tidak pernah melakukan sumbangan begitu. Dia seolah-olah membanggakan dirinya bahwa saya punya pondok pesantren, anak santri saya hafal Quran kelas internasional. Itu iya dia, baguslah, saya acung jempol lah. Tapi dalam sisi lain, banyak pondok pesantren itu kalau mau nih saya sampaikan kepada Fuad Pleret, ayo kamu ikut sama saya tunjukkan di mata kamu pondok-pondok pesantren yang membutuhkan memang pembiayaan untuk santrinya belajar, dan itu bukan teroris, jauh dari kata-kata teroris, bahkan mereka jauh dari politik. Banyak saya tahu Fuad Pleret. Jadi mulut kamu itu perlu dibungkam. Kamu itu berwajah seolah-olah manis dan sebagainya, seperti ya mohon maaf aja, seolah wajah kamu seperti dengan perkataan kamu mirip sekali, mohon maaf aja, dengan orang yang seneng ya
ya transgender lah. Mohon maaf saya terpaksa mengatakan begitu karena gaya kamu. Nggak pantas kamu kalau kata disebut Gus lantas kamu tidak setuju dengan orang-orang yang melakukan donasi. Toh mereka berdonasi, saya berdonasi, teman-teman saya berdonasi, nggak mengganggu kamu, nggak menggunakan nama kamu, nggak memakai nama kamu, tidak menjelekkan nama kamu, Fuad Pleret. Serius itu. Otak kamu yang perlu dicuci. Saya berkeyakinan kamu itu sebetulnya penyusup ya. Penyusup kamu itu. Kok bisa-bisanya ada orang berbagi kebaikan dengan menawarkan kepada beberapa orang untuk melalui mungkin yang melalui medsos dan sebagainya untuk jariah kebaikan, sedekah kebaikan, kok kamu katakan seperti itu? Lalu kalau mereka memang teroris, ayo sekarang saya tantang, mana sumbangan yang dilakukan kepada teroris? Kalau kamu punya bukti silakan. Kamu jangan hanya nyeplos saja. Kayak anak TK kamu itu, kualitas kamu itu kayak anak TK. Serius. Kualitas kamu itu seperti apa ya? Memusuhi Islam. Kamu itu memusuhi Islam, kamu itu tidak suka dengan Islam, kamu tidak suka orang Islam itu berdonasi, kamu tidak suka ada penghafal Qur'annya dari keluarga mungkin yang tidak mampu dibantu. Lantas kamu menyamakan dengan teroris. Dan aneh lagi ketika kamu mengatakan Ustadz itu monyet. Siapa yang monyet? Kamu yang monyet. Kamu yang babi. Bahkan kamu mungkin adalah bagian daripada Dajjal. Itu Ustadz baik loh. Mereka mengajarkan karena mungkin dalam batas kemampuan. Saya melihat banyak Ustadz yang saya donasi, yang teman-teman saya donasi, memang Ustadznya baik-baik. Mereka mengajar dengan ikhlas. Lantas kita datangi, kita tahu, kita diberitahu bahwa di sana ada santri yang berkebutuhan, dalam arti kata masalah ekonominya butuh sumbangan. Apakah orang menyampaikan kepada kami ini adalah seorang teroris? Tidak, kami datang ke sana. Kalau kamu mau ngomong tentang bahwa itu donasi ke teroris siapapun silahkan datangi. Kalau misalkan itu hanya abal-abal ya kamu tegur lah. Nggak apa-apa, bila perlu kamu laporkan, nggak masalah, kita akan dukung orang-orang yang memanfaatkan agama begitu, kita dukung. Tapi tidak bisa lantas kamu just semuanya orang-orang yang meminta sumbangan dan sebagainya itu adalah orang-orang yang mohon maaf bagian daripada teroris melakukan penipuan. Tidak Fuad Pleret. Otak kamu saja yang jahat, otak kamu aja yang dajjal. Ya biarkan seperti kami ini menyumbang, nggak masalah. Disinilah letak bahwa kamu itu suka iri. Lantas kamu hubungkan dengan, nasab dengan apa? Kamu itu sudah Sarah sebelumnya sudah ini bersama Imaduddin Sarah. Sekarang sepertinya kamu senang memecah belah umat Islam. Sadar nggak perkataan kamu itu memecah belah umat Islam? Kita itu sedekah, kita punya rezeki. Saya berbagi dengan anak-anak panti asuhan sudah terbiasa. Saya tidak bermaksud melebihkan saya. Ada rezeki sedikit, setiap hari kita subuhan, lantas kita masukkan uang ke kas masjid. Kalau kita sholat di masjid itu Jumatan, kita juga begitu. Setiap kali kita misalkan di jalan kita mampir karena pengen ke toilet ke masjid itu, kita ke masjid, lantas kita sedikit rezeki kita masukkan ke masjid itu sudah biasa bagi kami. Itu dan terus terang memberikan
ya maaf aja, kamu itu membawa seolah-olah menciptakan Islamophobia. Oh, Islam itu jelek, Islam itu peminta-minta. Oh tidak, mereka mengajak kita untuk kebaikan, untuk mendonasikan, untuk bersedekah. Kita terima kasih diajak kebaikan. Mereka nggak ngajak untuk ayo kita membangun perjudian, tidak. Ayo kita bangun tempat sabung ayam, tidak. Ayo kita membangun tempat pelacuran, tidak. Tapi mereka memberikan bahwa di sini nanti saya akan membina anak yatim, atau saya akan membina tahfidz Quran dan sebagainya, sehingga memerlukan ini. Nggak apa-apa. Wong itu tidak melanggar hukum kok. Di mana buktinya kalau itu melanggar hukum? Terus kamu katakan itu adalah bagian teroris. Di mana terorisnya? Tunjukkan, hanya jangan ngoceh saja. Kamu itu kurang diajari sama orang tua kamu. Sama orang tua kamu kurang diajari adab, kurang diajari mulut yang tidak latah jelek. Kamu kurang diajari bahwa kusnudon itu lebih diutamakan daripada suudon. Kamu itu hanya meletek cangkemmu gitu. Dan kamu itu ya seperti monyet, seperti babi, seperti dajjal. Kamulah yang monyet, kamulah yang dajjal. Ini saya sampaikan kepada pelajar. Nah, ini saudara-saudaraku, masyarakat rakyat Indonesia, khususnya orang Muslim, kelasnya Fuad Pleret itu seperti ini. Kalau kalian percaya dengan yang namanya Fuad Pleret, maka ya mohon maaf, kalian terjerumus, percayalah sama saya. Tersesat kalian. Jangan percaya dengan Fuad Pleret. Fuad Pleret itu hanya ingin memecah belah umat, hanya ingin menjelek-jelekan Islam. Nah, kalau sudah saya anggap itu bagian daripada orang yang kurang waras, sehingga kalau kehabisan obat ya keluarnya seperti ini, atau dia telat minum obat keluarnya seperti ini. Menjelek-jelekan orang yang sedang ingin donasi. Saya nggak habis pikir, ini dulu anaknya itu bapaknya ibunya siapa, ya Allah kok bisa begitu, nyidam apa bapak ibunya. Saya ini tipis agama, ilmu agama saya, mungkin saya hanya bisa menjalankan sholat gitu sekali, sholat, baca Quran, di luar itu saya enggak. Tapi jujur, saya melihat tokoh seperti Pleret ini yang seolah-olah pandai agama, seolah-olah kiai, itu menjijik-jijik, jijik-jijik itu. Mulutnya jijik, saya melihat wajahnya, saya melihat wajahnya satu seperti wajah bencong. Mohon maaf nih, saya tidak seperti wajahnya orang bencong, dan yang kedua saya melihat seperti ada wajah setan itu, ada dajjal itu, yang tidak suka pada orang menjalankan kebaikan. Itu aja, itu yang bisa saya sampaikan, saudara-saudaraku. Percayalah, kalau jenengan ngikuti Pleret pasti tersesat, dan saya yakin insya Allah kalian tidak akan mencicipi surga kalau mengikuti Pleret. Insya Allah loh ya, saya katakan insya Allah sekali lagi ya, saya tidak berani memastikan, karena saya hanya katakan insya Allah tidak akan mencicipi surga. Itu aja, karena apa yang dikatakan Pleret itu sangat mengganggu Islam, sangat ya tidak setuju adanya kebaikan. Hanya setan yang tidak senang dengan kebaikan, hanya setan yang tidak senang orang bersedekah, hanya setan yang tidak senang dengan orang membantu tahfidz, berdonasi kepada mereka-mereka yang sedang jihad menghafalkan Quran. Hanya setan yang tidak senang dengan ustadz-ustadz yang mengajarkan hafalan Quran dan sebagainya. Dan ini ada di dalam tubuhnya Pleret itu loh. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi edukasi, dan ya kalian tahu siapa kelompoknya Imaduddin yang di sini ada Pleret. Dia itu adalah pemecah belah umat Islam di Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Demikian dari saya, Cecep Muhammad Yasin wong Kediri, fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sambil ngomong saya ingatkan untuk donasi kepada Palestina.